Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita belajar Al-Quran hadis, yaitu tentang hadis amal soleh. Kalian bisa buka bukunya halaman 10 di buku asalannya. Kalau tidak punya buku, cukup dengan ini sudah video Bapak ini sudah cukup kepada kalian untuk sebagai bahan daripada ulangan. Kalau seandainya ulangan ataupun latihan dapat dijawab dengan apa yang Bapak sampaikan pada saat ini. Jadi jangan khawatir yang tidak punya buku, bisa mengerjakan tugas-tugas atau seandainya ulangan dengan jawaban yang akan Bapak sampaikan ini. Sebelum Bapak memulai pembelajarannya, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan niat supaya apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna fid dunya wal akhirah, dan juga kalian diberikan oleh Allah kesehatan, kemurahan rezeki, kelapangan, dan juga kecerdasan, kepintaran. Semoga kalian dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridai Allah, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala mara bahaya, terutama COVID-19 ini. Wa ala hadaniya wa kullatin solihah bisafati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Hadis tentang amal soleh. Silakan buka bukunya halaman 10 di buku salam. Nah, ini yang Bapak berikan seperti di dalam buku kalian. Kalau di sini ada judulnya A'malun tastamirru ba'da wafatil mu'minin. Nah, gitu ya. Maksudnya itu yaitu hadis tentang amal yang tidak terputus setelah seseorang tersebut, orang mukmin, wafat. Nah, hadis ini asalnya dari Abi Hurairah. Berarti Abi Hurairah ini merupakan sanad. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, katanya Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafu bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Muslim ini sebagai perawinya, ya. Kalau di situ artinya sudah ada, ya. Dari Abu Hurairah. Nah, maksudnya sanadnya Abu Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam, apabila telah wafat atau meninggal atau mati anak Adam, berarti anak Adam siapa aja? Manusia maksudnya. In qata amaluhu, terputuslah amalnya. Nah, ya gak maksudnya terputus amalnya kan tidak bisa sholat, kan tidak bisa puasa, tidak bisa melakukan apa lagi. Nah, tidak bisa beramal gitu. Illa min salasin, kecuali ada 3 yang tidak terputus. Nah, apa diantaranya? Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah seperti apa? Sodakoh jariyah, contoh dia pernah menyumbangkan hartanya ke salah satu masjid atau ke salah sekolah, ke rumah sakit umpamanya, ke langgar. Kemudian setelah itu dia meninggal, maka selama tempat tersebut dipakai tidak akan terputus pahalanya meskipun dia meninggal. Itu. Au ilmin yantafu bihi, atau ilmu yang bermanfaat dengannya. Ilmu yang bermanfaat seperti apa? Seperti contohnya Pak Fatur,
mengajar kepada kalian. Kemudian apa yang Pak Fatur pernah ajarkan, kalian juga menyampaikan kepada orang lain. Kemudian orang lain tersebut, muridmu, itu mengajarkan kepada orang lain juga. Nah, Pak Fatur meskipun meninggal sudah bertahun-tahun sampai hari kiamat, kalau apapun yang pernah Pak Fatur sampaikan, maka pahalanya tetap mengalir kepada Pak Fatur. Demikian juga kalian, apa yang Bapak sampaikan, kalian sampaikan. Meskipun bertahun-tahun, sudah beribu-ribu tahun sampai kiamat, ilmu tersebut masih tersampaikan, maka amal tersebut masih mengalir kepada kita pahalanya, ya. Yang nomor 3 adalah waladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi contohnya seperti kalian mempunyai orang tua, kemudian kalian mendoakan orang tuanya. Contohnya, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, seumpamanya begitu. Kalian akan mendoakan orang tuanya. Kemudian dari kalian ini, meskipun orang tua kalian meninggal, maka tersampaikan apa yang kalian doakan tersebut. Kemudian kamu punya anak, kalian punya anak, maka mendoakan lebih pilih juga, maka tersampaikan juga terus ke bapaknya tersebut. Nah, gitu ya. Ada juga orang yang umpamanya berselamatan ataupun apa, nah itu juga dengan dasar daripada Al-Quran surah Ibrahim ayat 41. Nah, di situ doa orang lain juga sampai kepada orang yang telah wafat tersebut, ya. Kemudian Bapak lanjutkan yang berikutnya, isi kandungannya. Nah, isi kandungannya dari amal yang tidak terputus, ya. Pahalanya tidak terputus, sedekah jariyah. Nah, di sini sedekah artinya derma atau pemberian. Kemudian jariyah itu mengalir, yakni pemberian yang tetap mengalir. Nah, ini sedekah jariyah adalah memberikan harta untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan terus-menerus dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah. Contohnya tadi, orang memberikan sumbangan, memberikan material apapun, dia itu untuk pembangunan ibadah kita, masjid, langgar, musola, dan juga rumah sakit. Nah, itu untuk kebaikan kalau, dan juga jalan umpamanya, dan juga rumah sakit, masjid. Nah, itu tetap mengalir pahalanya. Oke, itu ya. Nah, syaratnya sedekah jariyah tersebut bisa diberikan yaitu niat ikhlas, niat dan ikhlas berupa barang, ya kan. Kalau uang umpamanya kan barang, bang, dibelikan material, dibelikan semen, dibelikan ya, dan tahan lama tuh. Kalau yang sedekah biasa berupa nasi umpamanya, yaitu untuk satu orang aja, selesai dimakan sudah pahalanya selesai di situ juga. Nah, gitu. Kalau ini kan tahan lama, mempunyai manfaat untuk kepentingan umum, bermanfaat untuk kepentingan umum, sholat, madrasah, kemudian juga masjid, rumah sakit, ini berguna untuk dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, kalau dimanfaatkan untuk keburukan, kejelekan, tempat judi umpamanya, tempat yang tidak bermanfaat, nah, maka dia sia-sia. Kalau tempat berjudi, maka sepanjang itu digunakan, maka itu juga yang dia dapatkan apa? Ya dosa lah. Nah, ya. Kemudian sekarang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Seperti Pak Fatur umpamanya mengajarkan sholat, Pak Fatur sendiri kan sholat, nah, dengan baik, dan diajarkan bagaimana sholat yang baik. Nah, Pak Fatur sampaikan kepada kalian. Berzakat, nah, begitu juga. Infak, termasuk yang sekarang ini, ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, syarat ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kepada orang lain. Nah, kan diajarkan orang lain mengajarkan ilmu. Ilmu itu tidak ketahuan barangnya,
tetapi mengarahkan diri kita kepada mau yang baik, berarti ilmu yang bermanfaat. Yang jelek, ilmu yang tidak diridhai Allah, berarti kan begitu. Pertama, syaratnya mengamalkan ilmunya orang tersebut, mengajarkan kepada orang lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan berarti apa yang diajarkan dia itu adalah kejelekan. Kalau sudah kejelekan yang diajarkan, maka jariah juga. Selama orang itu mengerjakan keburukan tersebut, maka orang tersebut mendapatkan yang namanya dosanya juga. Nah gitu. Dia umpamanya kalau caranya membunuh begini, tapi untuk kejelekan, nah maka dia kejelekan. Tapi untuk kebaikan tidak apa-apa dia. Yang harus dihindari bagi orang yang berilmu adalah menyembunyikan ilmunya atau tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Nah, dia berilmu tetapi tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Umpamanya ada orang yang sholat, kemudian dia orang salat ini salah sholatnya, tidak tahu aturannya, tidak tahu tekniknya atau ilmunya sholat. Nah, orang yang tahu ini memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Nah, gitu. Disampaikan ilmunya tersebut, atau dia mengajar kepada orang lain. Tidak mau mengajar, dia cuma berdagang terus, padahal dia tahu untuk ilmunya tersebut sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, sama juga seorang seperti itu. Tidak boleh kalau orang seperti itu. Kata Rasulullah di dalam hadisnya Rasulullah, bagi orang yang menyembunyikan ilmunya ini, tidak mau menyampaikan, dia cuma sok pintar sendiri, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu birijamin min narin yaumal qiyamati. Nah, barang siapa yang ditanya sesuatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka kelak di hari kiamat dibungkam orang tersebut mulutnya dengan api neraka. Itu ya, itu berbahaya bagi orang yang tidak mau beramal. Ilmu yang bermanfaatnya tersebut tidak disampaikan. Sekarang anak yang soleh, anak yang terakhir. Anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tuanya. Kewajiban bagi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua selama tidak melanggar syariat Islam. Nah, kita umpamanya ya disuruh belajar kalau masih seperti kalian, menghormati orang tua, jangan orang tua sampai disakitin baik badan atau hatinya ya. Oke, demikian dulu yang dari Bapak. Ini doa untuk orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalian sudah tahu semua. Dan kemudian juga perilaku yang harus kita miliki sebagai anak. Pertama, seorang anak bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tua, asalkan bukan dalam kejelekan, berbuat baik kepada sesama, selalu mendoakan orang tuanya, giat belajar. Sekian dari Bapak minta maaf kurang lebihnya. Tugas dari Bapak yaitu kalian kelas 6 mengerjakan latihan pada halaman 15. Halaman 15, tulis ABC-nya saja ya, dengar kacanya. Tulis ABC-nya saja, dikerjakan halaman 15, pilihan ganda. Demikian dari Bapak minta maaf kurang lebihnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.